Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara tentang etnografi, memang beberapa waktu ini ketika pandemi seperti yang dikatakan oleh Mas Arhanuddin itu sedang marak begitu ya, karena salah satu riset yang bisa dilakukan ketika kita tidak harus seperti biasanya berada di ruang-ruang sosial, interaksi langsung. Dan memang perkembangan dunia saat ini itu ketika pandemi kita juga sebenarnya masih bisa berinteraksi. Salah satunya adalah melalui media sosial. Salah satu sama seperti yang sekarang kita lakukan ini juga adalah bagian dari interaksi kita di media sosial melalui Zoom gitu ya. Ini juga bisa nanti jadi bagian dari riset kita. Saya nggak ngerti, misalnya salah satunya, saya nggak ngerti kenapa Mas Arhanuddin Salim bisa tahu misalnya. Kalau di Peneleh misalnya pernah kita mengadakan relawan riset gitu ya. Relawan riset kita, jadi di Peneleh itu ada aktivitas sebelum pandemi, kita ada yang disebut dengan relawan riset aktivis Peneleh. Jadi di Peneleh itu ada yang aktivis muda gitu ya, yang mengkonsolidasi gerakan-gerakan anak muda, tapi juga kita concern khusus di Peneleh Research Institute, concern pada riset. Gitu. Nah, aktivis Peneleh yang di bidang riset ini biasanya mahasiswa dan dosen yang mencoba untuk bersama-sama ke lapangan, mengaplikasikan risetnya untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kita biasanya pemberdayaan masyarakat lewat KKN, KKL, PKL, dan lain-lain itu kan terpisah dengan riset gitu ya. Nah, kita mencoba untuk mengajak kerjasama dengan beberapa kampus. Di Peneleh itu kita sudah, kalau dengan IAIN Manado ini nanti akhirnya kita punya sekitar 31 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kita, dalam dan luar negeri. Nah, pada saat pandemi, kita mengadakan relawan riset. Relawan riset kita itu, jadi kita mengadakan kegiatan 3 hari, 3 hari sampai 4 hari, ada di Makassar, di Malang, di Sumeneb, di Palu, gitu ya, di Surabaya, dan di beberapa daerah. Kita sudah beberapa kali, tapi kemudian karena pandemi kita beberapa bulan yang lalu kita mengadakan relawan riset yang basisnya online, gitu. Makanya kita menggunakan etnografi. Oke, nanti akan kita lihat beberapa hal tentang apa sih itu etnografi. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang dunia riset kita yang sedang berada di dalam dunia yang bergejolak, dinamis seperti hari-hari ini, kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya peran riset gitu ya, memahami realitas. Nah, kalau kita lebih jauh masuk ke dalam, gitu ya, tantangan dunia kita memang baik akademik maupun praksisnya di ruang-ruang peradaban, gitu ya, tantangannya memang adalah apakah bisa kita melakukan antitesis pada praksis dan teori-teori dominan ekonomi yang berorientasi kapitalisme global misalnya. Karena saat ini kan kita tahu semua orientasi sosial budaya kita ada pada 2 hal. Satu politik dan satu ekonomi. Indonesia juga sedang gaduh seperti ini.
pilkada menjelang 2024 misalnya. Beberapa waktu yang lalu ini juga sebenarnya menjadi kajian yang menarik gitu ya. Kalau dulu 212 misalnya di secara offline gitu ya, di lapangan pertarungannya mulai dari pilkada DKI hingga pilpres gitu ya, itu kan hangat sekali. Dan sekarang ternyata berulang kembali gitu ya, dan ini masuk pada tahun-tahun menjelang 2024. Kemudian di tengah-tengah itu juga sebenarnya kita sedang masuk pada realitas revolusi industri 4.0. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, perkembangan revolusi industri 4.0 ini adalah bagian dari akumulasi kekuatan ekonomi global gitu ya. Sehingga kecerdasannya memang kecerdasan ya bisa kita katakan kecerdasan penuh kezaliman. Ada yang melihat bahwa revolusi industri 4.0 itu memberikan dampak yang positif gitu ya. Tapi 4.0 ini karena ada kedua kekuatan besarnya yaitu artificial intelligence dan bioteknologi, itu yang bisa jadi kegagalannya muncul di hadapan kita saat ini, yaitu pandemi. Ya diskursusnya bisa saja itu memang virus yang alami, atau ini memang virus yang bagian dari rekayasa laboratorium. Bisa juga kita katakan bahwa rekayasa laboratorium atau kegagalan laboratorium. Yang jelas hampir setiap proses-proses perubahan peradaban, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, gitu ya, itu selalu didahului oleh berkembangnya virus. Oke, kita tidak membahas itu lebih jauh, tapi yang jelas kita sedang berada di ruang-ruang yang seperti ini. Dan kita pada saat yang sama sedang melawan ya dampak logika evolusi Darwinisme dalam kerangka penting orientasi pembangunan dunia berbasis positivisme itu yang syarat pertumbuhan linear. Kita kan orientasi kita berpikirnya kan selalu begitu. Pertumbuhan linear, kemudian materialisme logis. Semua ukuran-ukuran kita adalah ukuran-ukuran materi. Bahkan KPK kan ukurannya juga materi. Tapi sayangnya yang dipegang hanya yang terakhir itu sepatu gitu ya. Tas gitu ya. Ya totalnya sih katanya sih 22 M gitu ya. Belanja ke luar negeri itu. Nggak keren banget gitu loh kalau ditangkap KPK karena hanya seperti itu. Ke luar negeri itu beli itu bukan beli sepatu atau beli jam tangan atau beli sepeda. Ke luar negeri itu beli teknologi gitu ya, atau kerjasama teknologi itu kan lebih cerdas. Oke, nah ini nanti bisa jadi akan membangun realitas yang berubah pada negeri kita ini dan secara global pada ketidakadilan dan kemudaratan yang tak terhindarkan. Nah, jadi kita sedang pada posisi di tengah-tengah Indonesia itu antara barat dan jalur sutra baru saat ini. Kalau dulu sebelum ada jalur sutra baru, kekuatan global pasca Perang Dunia Kedua muncul komunis dan kapitalis. Pasca runtuhnya Soviet muncullah kemudian musuh baru gitu ya, musuhnya dunia barat biasanya Timur Tengah dan biasanya dianggap sebagai bagian dari
kekuatan-kekuatan yang melakukan perlawanan, terorisme biasanya. Dan itu puncaknya adalah di 11 September gitu ya, ketika New York runtuh dua gedungnya. Dan ini nanti kemudian membuat pola baru. Dan sekarang ketika Cina membesar, Rusia membesar, dan Asia Tengah juga membesar ekonominya dan seterusnya, maka sekarang realitasnya sudah bukan lagi komunis atau terorisme internasional, tapi sekarang perang dagang yang lebih berkuasa dalam agenda peradaban. Yang jelas banyak buku memang yang mengarah pada kegagalan Barat dan alternatif jalur sutra baru itu. Tapi di satu sisi, pada saat perang dagang ini membentur habis-habisan, muncullah dampak di tengah tadi ya, revolusi industri, kegagalan Barat, alternatif jalur sutra baru, kuatnya daerah jalur sutra itu, muncullah pandemi. Data per 26 November 2020 itu yang meninggal sudah hampir 1,4 juta dari kasus sebesar 60 juta. Nah, kalau lihat grafiknya, memang grafiknya sudah mulai muncul di ini, kita lihat gitu ya, mulai muncul pandemi yang berubah gitu ya, mutasi. Sekarang sudah bukan tenggorokan pandeminya, tapi sudah mulai penciuman dan tiba-tiba tidak sadar diri langsung masuk, dan ini kelihatannya tidak kita sadari. Dan bisa jadi ada prediksi-prediksi bahwa November, Desember sampai Januari itu ada puncak kedua. Oke, itu realitas. Di sisi lain, terdapat aktivitas online secara global pasca kegaduhan-kegaduhan yang tadi itu. Ketika kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kuliah juga harus di rumah gitu ya. Kalau saya diundang oleh Mas Arhanuddin ketemu dengan Bu Rektor waktu itu, bisa langsung ke Manado gitu ya. Tapi sekarang kita cukup diskusi lewat online. Oke, kalau kita lihat sebenarnya Indonesia itu mencapai 7,4% per Juni 2020 gitu ya. Indonesia ini menurut data yang ada gitu ya, data dari Miniwatch Marketing Group gitu ya, itu Indonesia di urutan ketiga Asia setelah Cina dan India, atau 171 juta pengguna atau 62% dari 273,5 juta penduduk. Nah, ini semua melakukan aktivitas online sebesar itu. Macam-macam aktivitas online-nya gitu ya. Bisa berbasis mobile gitu ya, handphone, atau berbasis desktop. Seperti saya sekarang ini menggunakan Zoom, menggunakan desktop. Nah, potensi yang luar biasa online seperti itu, dan kita tidak bisa kemana-mana, sehingga salah satu riset yang bisa kita lakukan untuk dunia akademik ketika dunia akademik tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, adalah etnografi. Tadi sudah dibicarakan juga oleh Mas Arhanuddin bahwa ada pendekatan-pendekatan antara etnografi dan antropologi. Ya. Misalnya bisa disebut virtual etnografi, bisa disebut juga netnografi, bisa disebut digital etnografi, webnografi, atau cyber antropologi,
atau teknoantropologi, dan banyak lainnya. Beberapa. Saya akan tampilkan 3 gitu ya, contoh pendekatan yang menggunakan riset secara online berbasis antropologi atau turunannya yaitu etnografi. Antropologi itu kan ilmu besarnya, kemudian etnografi itu metodologinya. Nah, kemudian metode teknisnya untuk aktivitas online itu disebut, kalau Christine Hein itu mengatakan, sebagai virtual ethnography. Basisnya apa? Basis virtual ethnography itu basisnya adalah social online methods. Jadi virtual ethnography itu hanya salah satu dari pendekatan metode-metode riset yang berbasis online untuk ilmu-ilmu sosial. Nah, Christine Hein ini memang sosiolog gitu ya, sosiolog dia, tapi fokusnya sekarang pada social online method, dan salah satu bukunya yaitu diberi judul oleh beliau sebagai virtual ethnography. Ada yang lain yang lebih ke arah ekonomi, ini pemasaran kalau nggak salah, yaitu Robert Kozinets. Dia mengatakan bahwa etnografi itu menggunakan basis dasar etnografi yang merupakan turunan dari antropologi. Jadi memang sebelum etnografi ini ramai, beberapa perusahaan-perusahaan besar untuk meneliti pangsa pasar tidak lagi menggunakan penelitian-penelitian kuantitatif, tapi penelitiannya lebih pada penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, salah satunya adalah etnografi, karena dia bisa mendeteksi pasar lebih detail, gitu ya. Nah, sekarang bagi Kozinet, etnografi adalah yang mungkin mulai marak. Ada yang disebut oleh Sarah Pink dan beberapa periset lainnya, itu disebut dengan digital etnografi. Kalau digital etnografi ini pendekatannya adalah etnografi dan information technology, jadi IT dan etnografi. Nah, ini beberapa pendekatan metode riset berbasis etnografi. Nah, oke, sekarang kita masuk khusus gitu ya, khusus kita bicara tentang etnografi. Etnografi secara umum ya, yang biasa digunakan adalah etnografi yang berbasis ICT. Ya mirip lah seperti digital information tadi, seperti Sarah Pink tadi. Nah, Kozinet mengatakan bahwa riset-riset yang bersifat online gitu sekarang sudah memiliki kebudayaannya sendiri. Jadi dia menyebutnya online communities atau komunitas online atau komunitas internet lainnya, atau yang disebut dengan budaya-budaya ICT, budaya-budaya yang sifatnya online gitu ya. Yang ini meningkat gitu ya, meningkat kebutuhannya dan mulai mendapat tempat di riset-riset di ranah ilmu sosial. Dan memang etnografi itu muncul sebagai cara untuk menangkap, mengadaptasi etnografi ya, yang khas, yang ini nanti arahnya pada media sosial, bisa web, website, bisa WA, bisa Instagram, bisa
Yang paling hot sekarang adalah TikTok misalnya. Yang masalah, tapi ini untuk apa? Untuk digunakan untuk memahami secara umum praktek-praktek yang sudah berjalan di dunia sosial online. Nah, etnografi ini sebenarnya kalau secara paradigmatik dia masuk di paradigma interpretif. Apa interpretif? Interpretif itu bukan yang positivistik atau yang biasa kuantitatif itu ya. Kalau kuantitatif atau positivistik itu kan to explain and to predict. Kalau ini apa? Memahami atau memaknai. Jadi melihat makna yang sebenarnya dari balik konteks mengapa sesuatu terjadi di dunia maya. Jadi bukan hanya etnografi itu bukan hanya participation observation, tapi juga menelusuri aktivitas sosial media, komunikasinya, serta koneksinya yang muncul secara online. Nah, misal seseorang itu memposting di sosial media gitu ya, mengapa si Fulan itu memposting di sosial media. Kemudian komunikasi yang terjadi apa? Interaksinya seperti apa? Aktivitas dan semua pergerakan yang ada di dunia internet itu ketika seseorang memposting, apalagi kalau dia influencer ya. Influencer itu istilah dunia media sosial itu dia yang mengikuti diikuti oleh banyak orang, ribuan, bahkan jutaan gitu ya. Tokoh-tokoh artis itu biasanya banyak influencernya. Nah, jadi etnografi itu juga sebenarnya tidak hanya melihat berapa kali postingan gitu ya. Kalau cara berpikir positivistik itu kan paling berapa kali posting gitu ya, berapa hashtag kemudian. Nah, riset-riset online yang sifatnya positivistik itu biasanya menggunakan data statistik, big data, namanya big data. Jadi data-data misalnya isu hashtag gitu ya, isu hashtag di dunia sosial sekarang, misalnya yang sedang gaduh adalah pengajian atau khutbah Jumat misalnya, khutbah Jumat di Indonesia yang harus distandarisasi. Itu langsungnya hashtag yang berkenaan dengan itu di Twitter misalnya. Itu kan ada cara untuk menghitung secara statistik di Twitter, di Instagram. Kemudian itu dihitung menggunakan ada aplikasi yang untuk meraup seluruh data yang ada di media sosial itu, kemudian diukur secara statistik. Nah, kalau etnografi tidak melakukan itu, tapi dia bukan hanya berapa kali postingnya, hashtagnya, tapi dia lebih dalam lagi. Apa? Dampak yang berkembang kemudian apa? Misalnya siapa dan mengapa? Siapa yang meluncurkan isu posting itu, hashtag itu, dim itu. Terus mengapa? Jadi dia etnografi lebih fokus pada the whole story. Makanya etnografi itu bisa didefinisikan sebagai makna, proses, norma-norma, budaya, dan adat istiadat maupun values atau nilai-nilai di dunia sosial media yang baru. Itu yang sebagai basis data untuk riset. Jadi makna yang paling penting adalah memaknai. Itu paradigma interpretif. Makanya Kozinet mengatakan dia mengadaptasi dari Jong. Caranya adalah metodenya ada 5 tahap. Ada planning, kemudian entry data, kemudian data collection, data analysis, sampai research representation. Nah, tapi yang paling penting dalam melakukan riset
etnografi yang sifatnya netno ini, dia harus punya standar etika. Makanya di bagian step 1 itu dia ada di sini, ada kata kunci etika. Mana itu etika? Define research question, social science, topik. Nah, nanti jadi harus mulai mendefinisikan pertanyaan penelitiannya dan seterusnya, kemudian kebudayaan yang muncul hingga kemudian ini gain ethical approval gitu ya. Jadi secara etis dia harus ketika di planning consider how you will handle this project ethically. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita boleh kita menelusuri, kita bisa ya. Jadi riset etnografi itu bisa hanya menelusuri misalnya WA, status-status WA, status Facebook dan lain-lain. Oh si A itu ngomong apa, si B itu ngomong apa dan lain-lain. Kita hanya stalking gitu ya. Itu ada riset etnografi yang sifatnya hanya stalking. Tapi stalking itu nama dan lain-lain itu terutama nama orang itu harusnya ditutup, tidak boleh. Kecuali ketika entry, ketika masuk ke ruang-ruang riset itu ada approve, ada izin secara etis gitu ya dari yang akan kita stalking itu. Sama di samping yang stalking ada juga kita masuk ke WA group gitu. Misalnya contoh WA group tentang dosen-dosen ilmu agama gitu ya. Nah, di situ kan mesti rame itu WA itu kan. Nah, itu apakah bisa itu di screenshot? Bisa itu di screenshot. Tapi kalau kita tidak punya izin, maka kita tidak boleh menuliskan grup WA-nya grup apa. Gitu. Harus ditutup grupnya. Itu etika gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini misalnya contoh WA grup yang saya punya gitu ya. Macam-macam gitu ya. WA grup itu ada yang ini kalau NSL 485 ini misalnya hanya diskusi alumni SMP gitu ya. Ya omongannya cuman hahaha ya, kangen-kangenan aja. Enggak ada omongan yang sifatnya politik. Bahkan kita ketika masuk ke WA group yang angkatan 8 angkatan SMP gitu ya, kita seperti kembali ke SMP, kita seperti anak-anak lagi. Tapi ketika kita masuk di grup WA tentang kebudayaan alam pikiran Nusantara ini diskusinya lain lagi gitu ya. Atau for DB misalnya saya kan aktif di Forum Dosen Ekonomi Bisnis Islam misalnya. Itu beda lagi ngomongnya. Ada tema-temanya berbeda-beda. Di kampus juga beda. Ini apalagi yang SD, wah sudah. Dari sini aja kelihatan toh isunya apa gitu ya. Kelihatan. Nah, itu yang harus ditelusuri adalah aktivitas, komunikasi, interaksi dan koneksinya yang terjadi di dalam itu. Kalau kita hanya stalking ya itu. Tapi kalau kemudian kita ingin intervensi bisa gitu ya. Intervensi kemudian kita mendiskusikan salah satu topik khusus tapi ya WA group itu harus paham bahwa Bapak Ibu sedang melakukan riset. Bisa juga Bapak Ibu tidak ngomong tentang riset tapi mendiskusikan misalnya bunga bank misalnya atau tadi tentang sholat Jumat itu khotbahnya harus distandarkan atau tentang apa dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu, media sosial hari-hari ini didominasi oleh realitas yang sudah dikonstruksi secara sosiologis, kontekstual dan kultural dominan.
Coba kalau kita lihat di Instagram gitu ya, yang sekarang lagi banyak itu kalau nggak urusan kopi gitu ya, urusan jalan-jalan gitu ya, bahagia, seneng-seneng, atau disko, diskonya bisa online juga gitu kan. Ini realitas loh ya. Ini juga realitas. Nah, etnografi ketika memotret realitas ini hanya apa adanya seperti ini ya, artinya etnografi cuma memotret realitas sebagai hasil kreasi. Kita akan terkonstruksi oleh realitas sosiologis itu. Dikonstruksi oleh kontekstual dan kultural yang dominan itu. Misalnya, TikTok ini, coba apa gak ngeri ini. Ini sebenarnya bagus untuk riset sosial keagamaan. Bagaimana pergeseran apa dunia sosial sekarang. Bagaimana anak-anak muda sekarang. Ya kerudungan, tapi mereka pasrah gitu ya. TikTok hanya digunakan untuk senang-senang ya karena mereka tergerus oleh arus ideologi global. Ya, pokoknya rasional, egoistik dan bebas nilai. Coba ya saya setel gitu ya. Coba lihat kalimatnya itu loh yang kemudian kan kalimat-kalimatnya kalimat anak muda sekarang gitu ya. Tapi kan ya begitulah realitasnya. Realitas yang dominan sekarang. Nah, itu kalau etnografi apa adanya. Jadi kita hanya memotret realitas apa adanya. Terus, cukup nggak kita memahami realitas di media sosial yang seperti itu? Hanya seperti itu, misalnya. Ada etnografi yang sifatnya kritis, makanya disebut critical ethnography. Critical ethnography itu apa? Critical ethnography itu ya ketika kita memahami realitas sosial di media sosial itu tidak hanya kita memahami apa adanya, tapi ternyata di ruang-ruang sosial itu di media, misalnya contoh saya WA grup ini ya, saya punya beberapa. Ada yang komunitas kebudayaan, ada yang komunitas yang secara politik pro X gitu ya. Nanti ada yang komunitas pro Y. Saya tidak mau menyebutkan yang mana ini. Ini komunitas pro X dan pro Y. Coba Anda lihat. Ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Kalau komunitas kebudayaan, mereka yang dibicarakan Ihya Ulumuddin gitu ya. Muslim karakter dan diskusi-diskusinya lebih santun ya. Tapi begitu kita masuk ke komunitas yang kritis, gitu. Makanya perlu kita melihat etnografinya lebih dalam. Gitu. Berbeda dengan yang as usual tadi. Kalau yang ini critical ethnography, kita bisa membandingkan, oh ada 3 model gitu ya. 3 model yang secara kritis. Sama juga misalnya ada interpretasi orang Yunani gitu ya, atas berita online melalui WhatsApp misalnya. Bu Ari itu Direktur Penelitian Institut, komentar saya kasih link berita ini. Coba bicara ke teman Yunani itu gimana reaksinya terhadap perseteruan antara Turki lawan Yunani. Wah, dia langsung ngomongnya itu Erdogan is an Ottomaniac. I just coined the term today and I love it. His popularity is plummeting in Turkey. He lost the last election in every major city last term. Dia langsung. Kalau kita memahami Erdogan,
dia tokoh yang kuat, tapi bagi dia, oh enggak, popularitasnya sudah menurun ini, otomaniak gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cara berpikir kritis itu memahami dominasi. Ada dominasi realitas, ada penindasan, ada ketidakadilan gitu ya. Dan seterusnya. Sama seperti misalnya TikTok mendunia karena Cina larang Facebook dan Instagram. Ini kan perang dagang antara ketika Instagram disalib oleh TikTok, nah, mulailah geger. Nah ini juga masalah cara berpikir kritis, etnografi yang kritis. Etnografi juga bisa kita lihat dari streaming movie untuk data dan analisis. Misalnya saya tentang film Official Secrets atau film Green Zone gitu ya. Ini juga beda. Nah, apa cukup? Nah, gitu ya. Nah, ini kita naik lagi. Ada yang kita sebut dengan beyond ethnography. Jadi bukan hanya yang kritis, tapi yang beyond ethnography. Beyond yang ethnography itu gimana? Ya kita tidak mau media sosial itu kita terjebak di media sosial, kemudian dikonstruksi oleh media sosial, atau hanya bertarung secara kritis gitu ya. Tapi kita juga bagaimana sebenarnya etnografi itu dijadikan dasar untuk melakukan konstruksi atas realitas. Nah, apakah praktek-praktek sebuah gerakan itu juga mengkonstruksi? Ada loh. Misalnya ini, misalnya di Peneleh itu kita media sosial itu kita jadikan alat untuk apa? Untuk mengintervensi, gitu ya. Untuk mengintervensi nilai-nilai self-based itu kemandirian yang harus diaksikan dan nilai-nilai religius atau kebangsaan. Nah, kita untuk melakukan konstruksi sosial media. Yang kita kirimkan adalah aktivitas-aktivitas kita, bagaimana kita mengajak anak-anak muda berbuat baik, lebih mengedepankan kemandirian, gitu ya. Maka kita bikin beberapa agenda-agenda di Peneleh. Ini media sosial kita jadikan alat untuk intervensi nilai. Nah, metodologi riset juga harusnya sama, gitu ya. Dia mulai berpikir, menulis, dan aksi kontekstual yang menyejarah menjadi penting untuk menginjeksikan nilai-nilai religiositas dan kebangsaan. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Ya, gimana caranya misalnya? Caranya bisa melakukan konstruksi paradigmatik yang tidak hanya as usual atau yang tadi yang hanya kritis tadi. Kita mengintervensi nilai-nilai religius dan kebangsaan misalnya. Ya kita satu tahapannya kritik atas realitas nasional. Realitas nasional kita itu katanya pro pada keadilan sosial, pada bagi seluruh rakyat Indonesia, misalnya sila kelima Pancasila ditegaskannya di UUD 45 kan, sebelum amandemen ekonomi rakyat dan koperasi sebagai tiang penyangga. Tapi kenyataannya ini ekonomi kita ini kan ekonomi liberal gitu ya. Wah, ini data kita munculkan bahwa ternyata memang orientasinya liberalisasi ekonomi di Indonesia itu lewat APBN, lewat data, statistik dan lain-lain ternyata memang tidak pro ekonomi rakyat. Ini kritik atas realitas nasional dan seterusnya dan seterusnya. Sampai pada APBN kita kritisi, oh ternyata orientasinya pertumbuhan, tidak orientasi pada kesejahteraan misalnya. Ini nyata gitu ya, harus kita cari datanya. Kemudian ternyata setelah pandemi datang tidak ada perubahan. Ujung-ujungnya ya rebutan dana APBN, dimasukkan ribuan triliun ke BUMN, ke macam-macam dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan yang sampai sekarang muncul kan praktek korupsi itu juga tidak tidak berkurang. KPK menangkap menteri misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
di satu sisi memang kita kalau kita mau lebih jauh lagi ya kita melihat realitas global. Oh, ternyata kita terjebak di sini gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa corona dan membuat kita menjadi bagian dari realitas yang makin tidak menentu. Nah, ini kita diskusinya sampai ke realitas bahwa kita sedang membuka kotak Pandora akibat 4.0, disrupsi dan seterusnya. Ada ayat yang kita mulai masukkan. Kemudian kita mencoba, oh ternyata dari realitas-realitas kita kemudian konseptual mapping kan. Kita mapping kan, oh ternyata teknologi menurut Astor Taylor itu naik dari waktu ke waktu, dia naiknya drastis, faster gitu ya. Makin cepat, makin cepat. Sedangkan adaptasi manusianya makin lemah. Nah, apakah cukup begitu? Nah, kita harus mulai kritis. Nggak cukup begitu. Maka saya misalnya coba untuk bikin antitesisnya. Ini yang disebut mulawaran gerak. Religiositas kita makin rendah, makin cepat, sedangkan adaptasi ketundukan atau bukan adaptasi, tapi ketundukan kemanusiaan kita itu juga makin rendah. Tapi religiositasnya yang drastis kita. Ya tadi itu kenyataan kita lihat tadi itu loh, kayak Instagram, TikTok, ya religiositasnya mulai menurun meskipun ya sholat, ke masjid iya, tapi korupsi jalan, gitu ya. TikTokan yang tidak punya nilai jalan. Nah ini kemudian kita jadikan satu, oh ternyata ada masalah besar di sini. Kalau ini ada benturan, ini menjadi masalah. Ini konseptual mapping, makanya perlu. Nah misalnya saya dan Bu Ari misalnya mendesain. Kita perlu, itu yang disebut Islamic Accounting Anthropology Assumption. Kita perlu dari realitas yang di pinggiran tadi, global itu, harus dimasukkan lagi ke Islamic Epicentrum Society, berbasis cara berpikir antropologi. Nah, makanya kemudian kita bikinlah konstruksi konseptual. Oh, harusnya desain kesadaran dan produktivitas itu menuju khairu ummah itu penting. Nah, praksisnya gimana? Konstruksi konseptualnya gimana? Misalnya di Peneleh kita bikin yang namanya program tantim. Kita punya skenario, ada skenario 1, 2, dan 3, kemudian kita bikin programnya, teknisnya gimana untuk melakukan perlawanan terhadap pandemi yang makin tidak menentu ini. Nah, teknisnya gimana? Ya, kita langsung bikin konstruksi realitas. Maka alhamdulillah di saat semua aktivitas ekonomi, politik, sosial itu menurun drastis gitu ya, terutama ekonomi gitu ya. Pendidikan juga menurun, malah kita dapat wakaf sebanyak-banyaknya gitu ya. Di Sumbawa kita dapat wakaf, maka kita mau bikin masjid kampus untuk praksis tadi nilai-nilai kemandirian itu gitu ya. Kita di Sumbawa dapat wakaf 4 hektar, kemudian di Mataram dapat 10 hektar, di Lamongan ada, di Madiun ada, dan seterusnya. Dan kita bikin aktivitas yang makin banyak gitu. Kita tidak berhenti. Kita tidak bikin sodako. Ini semua gerakannya adalah gerakan berbasis wakaf. Termasuk relawan riset itu juga bagian dari wakaf waktu kita nanti. Nah, kalau kita simpulkan, beyond etnografi itu gimana cara berpikir metodologisnya, mulai dari kritik atas realitas nasional, kritik atas realitas global, baru kita kemudian konseptual mapping, kemudian konstruksi konseptual, baru konstruksi realitas. Ini beyond etnografi bisa dijadikan alat untuk itu. Jadi metodologi riset tidak hanya riset ansih gitu ya, tapi riset yang bisa menggerakkan. Nah, salah satunya adalah buku etnografi hasil relawan riset Peneleh, semua penjualan untuk membiayai kegiatan Yayasan Peneleh misalnya, dan pembuatan kampus Urup. Kampusnya juga kampus tidak berbayar, gratis gitu ya. Nah, kita mengumpulkan wakaf uang, wakaf tanah, wakaf dan lain-lain.
ini yang narasumber kita bikin bukunya sendiri. Jadi hasil dari kita relawan riset kemarin etnografi kita bisa bikin buku. Kemudian ini yang pesertanya, kontributornya banyak sekali, ya kita bikin bukunya. Gitu. Nanti ini apa hasilnya? Semua hasilnya akan penjualannya disumbangkan untuk aktivitas peneleh untuk konstruksi kebudayaan. Jadi yang bisa disimpulkan sebenarnya adalah riset etnografi itu bisa yang ya paradigma positif dan interpretif gitu ya, sudah melihat realitas itu apa adanya, kemudian diriset apa adanya. Etnografi di ranah interpretif ya, ya sudah apa adanya, atau di positif ya apa adanya ya. Tapi ada yang critical etnografi, kita bisa menggunakan paradigma kritis atau postmodern. Atau yang beyond etnografi, menggunakan term-term atau nilai religius untuk menggerakkan aktivitas yang bernilai langit. Nah, itu saya kira beberapa hal. Silakan ya melakukan eksplorasi, interpretasi, dan konstruksi atau apapun lah sesuai intensi peneliti. Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan aja menikmati yang seperti apa yang bisa. Kita sebenarnya kalau ingin lebih jauh ya kita harusnya membawa nilai religiusitas dan kebangsaan kita dalam melakukan konstruksi realitas, bukannya terkonstruksi realitas, dan etnografi bisa dijadikan alat untuk itu. Terima kasih gitu ya. Semoga kita bukan bagian dari ombak yang buih peradaban ya, tapi kita adalah bagian dari ombak yang membentuk peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aji ya, sudah menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Mas Aji mengulas secara komprehensif ya soal tema kita hari ini, aplikasi etnografi di dalam riset sosial keagamaan. Mas Aji, ini banyak yang request PowerPoint presentasinya Mas Aji nih, kalau memungkinkan untuk di-share dengan senang hati mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain ini. Mereka banyak yang jadi saya ya, ini diunduh di ini nih. Nah, ini nih. Oh. Oke. Diunduh di urup.org.id. Insya Allah silakan aja langsung diunduh ke sana. Oke. Jadi saya upload. Baik. Teman-teman sekalian bisa diunduh ya di di urup.id begitu. Nah, saya mungkin memberi sedikit komentar ya sebelum teman-teman yang lain juga mungkin akan berpartisipasi memberi komentar, dan ada beberapa pertanyaan mungkin juga yang bisa disampaikan ke Mas Aji. Nah, saya kira Mas Aji sudah sangat baik dan komprehensif tadi ya menjelaskan mulai dari soal peta dunia kita sekarang yang sudah berubah, lalu kemudian kondisi pandemi yang kemudian merubah pola kehidupan kita ya, dari yang tradisional menjadi sangat modern misalnya, lalu menggunakan aplikasi digital di dalam melakukan interaksi sosial begitu. Nah, yang menarik juga adalah bahwa kecenderungan kita saat ini, kehidupan kemanusiaan kita lebih banyak didominasi oleh kehidupan digital ya, nyaris hampir mungkin 100% kehidupan kita di era pandemi seperti ini itu interaksi kita lewat dunia maya, lewat internet dan media sosial. Nah, juga mungkin ini kepentingan penelitian kita juga mungkin akan bergeser dari realitas kebudayaan lokal yang secara langsung ke realitas kebudayaan virtual ya, yang mana dicontohkan oleh Mas Aji tadi soal konstruksi kebudayaan atau konstruksi sosial yang lahir dari grup WA, kemudian status Facebook, kemudian ada TikTok dan lain sebagainya yang bisa dijadikan
objek penelitian sesungguhnya di dalam mendesain riset-riset kita ke depan. Nah itu Mas Aji juga menjelaskan soal ada beberapa pembagian etnografi ya. Jadi etnografi tidak hanya sebatas etnografi konvensional atau yang disebut dengan etnografi as usual ya, yang sekedar melakukan penelitian atau riset. Tetapi lebih dari itu, Mas Aji menyarankan untuk bisa lebih lanjut ke fase kedua, yaitu critical etnografi begitu, melakukan kritik sosial di dalam alam media sosial kita atau realitas virtual kita. Bahkan lebih jauh, misalnya Mas Aji menyarankan untuk beyond etnografi begitu. Jadi pelibatan aspek-aspek religiusitas di dalam menyelesaikan problem sosial kita saat ini. Nah, saya kira ini menarik untuk bisa kita diskusi lebih jauh ya soal seberapa penting misalnya metode etnografi ini di dalam mendesain riset-riset kita ke depan begitu, karena ya nyaris kita tidak bisa bertemu secara langsung ini secara offline begitu. Nah semua kita bisa selesaikan lewat online seperti ini. Baik Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar kita persilahkan ya. Silahkan di unmute saja dan disebutkan namanya atau ada yang mau berkomentar, silahkan. Bapak Ibu. Halo. Halo Bapak Ibu. Kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya dipersilahkan. Silahkan. Oke, saya mungkin Mas Aji, ada yang menarik tadi soal di dalam penelitian etnografi konvensional kan kita harus terlibat secara langsung ya di dalam melakukan penelitian. Misalnya kita meneliti komunitas sosial atau komunitas kebudayaan atau kepercayaan tertentu, kita harus hadir secara langsung ya untuk kemudian belajar bersama, melihat, mencatat apa yang mereka lakukan, bahkan mungkin kita secara langsung akan berpartisipasi ya untuk mendapatkan data yang mendalam tadi. Nah, bagaimana misalnya bisa kita pastikan data penelitian kita itu betul-betul mendalam, sementara kita hanya memotret objek penelitian kita lewat data virtual misalnya. Jadi seberapa akurat ya atau reliable lah data penelitian kita itu, misalnya ketika kita ingin meneliti misalnya di grup WhatsApp latar belakang ideologi keagamaan tertentu misalnya di anggota grup itu ya, bagaimana ya membuktikan itu bahwa itu memang betul-betul real adanya begitu, dan itu bisa kita tulis dan menjadi laporan penelitian misalnya. Kalau misalnya tadi Mas Aji mencontohkan ada perbedaan grup-grup ya, grup SD, kemudian grup SMP, dan ada grup-grup yang lain di WhatsApp misalnya. Gimana kita bisa memastikan bahwa data kita itu reliable begitu, bisa dipertanggungjawabkan dengan lalu lintas virtual yang begitu sangat masif misalnya kalau di Facebook atau di Twitter atau bahkan mungkin di Instagram begitu ya. Bagaimana memastikan itu, Mas Aji? Itu mungkin pertanyaan dari saya ya untuk memancing teman-teman yang lain ini. Ya, sebenarnya kan makanya tadi kita bisa screenshot itu kan data gitu ya. Screenshot itu data. Tapi apakah cukup screenshot? Ya kalau cuman jadi kan gini, ada tahapan-tahapan analisis. Sebenarnya ini nggak cukup ya kan cuma 2 jam 3 jam. Kalau kita etnografi itu kemarin kita di relawan riset Peneleh itu kita 2 hari, jadi 1 hari full kita diskusi begini. Nanti setelah itu hari kedua itu praktek langsung gitu ya, supaya tahu gitu ya. Nah caranya gimana? Ada minimal 3 hal lah ya, atau 4 gitu ya. Yang pertama stalking tadi. Kalau stalking itu ya sudah cuman melihat di Facebook itu kan rame tuh anunya, statusnya kan lebih
dahsyat gitu ya, atau Twitter gitu ya. Nah, kita bisa sebenarnya melacak komentar, bukan hanya status, tapi komentar-komentar itu kan menunjukkan values gitu ya, menunjukkan ideologi. Komentar-komentar itu. Nah, itu di screenshot saja komentar-komentar itu. Tapi komentar-komentar itu boleh di screenshot dengan syarat izin. Nah, karena ini etika gitu ya. Ada etika. Etika etnografi itu harus ada izin. Nah, itu yang sifatnya stalking. Gitu ya. Stalking aja. Tapi kan bisa jadi tidak mendalam sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau ingin yang mendalam, ya bisa aja kita ketika di grup WA kita mencoba bertanya. Bertanya di grup itu. Mohon maaf, saya kalau ada dua cara. Satu, kita formal, atau dua, karena grupnya adalah grup yang kita sudah intens di sana dan kita sudah banyak teman di grup itu, kita ngobrol apa adanya. Nah, ya ini sekarang kecerdasan kecerdasan peneliti ya, bagaimana menggiring informan. Kalau dalam studi kualitatif kan informan ya. Informan itu peserta WA grup itu yang kita jadikan informan. Dengan syarat tadi harus izin. Ya udah, kita giring itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi begitu. Atau yang ketiga, kalau misalnya sungkan gitu, apa sungkan itu ya? Nggak enak gitu ya. Izin. Malu gitu ya. Gimana? Japri aja kan bisa japri. Nah, japri. Jadi kita WA-nya WA pribadi. Gitu ya, WA pribadi. Ya, WA pribadi itu bisa telepon, bisa video call kan gitu. Nah, kayak gini ini kan malah bisa sebenarnya. Ini kan kelihatan semua. Nah, kalau kelihatan semua kan malah enak sebenarnya ngobrolnya. Ekspresi wajah gitu ya. Kalau nggak ada gambarnya, cuma foto kan kita nggak bisa melihat ekspresi wajah. Kita tanya gitu ya. Tapi kalau saya ngajar di S1 gitu kan mayoritas mahasiswa saya S1 itu isinya foto semua Zoom-nya. Tapi kalau sudah ngajar S2 atau apalagi S3 itu videonya hidup semua. Nah, kalau hidup itu kan kelihatan sebenarnya ekspresi. Ya meskipun tidak se-ekspresif ketika offline atau luring ya. Daring atau online itu kan ekspresinya nggak bisa keluar. Beda. Kalau gini nih saya kan sebenarnya pingin langsung ke papan nulis gitu kan. Kemudian diskusinya langsung bersaut-sautan itu kan lebih enak gitu ya. Ya memang kelemahannya ada, kelemahan etnografi itu. Tapi ini kan masalah kecerdasan atau keterampilan peneliti untuk menggiring gitu ya, menggiring informan. Iya. Ini mungkin ada tanggapan dari Ibu Dr. Supriyati Sarif ya, beliau salah seorang dosen kita di Manado. Silakan Ibu Dokter. Ya, terima kasih Pak Pemateri yang saya hormati hari ini. Kemudian Pak Harhanuddin, Pak Dr. Harhanuddin sebagai Ketua LP2M. Dari tadi juga saya mengikuti apa yang menjadi cetusan daripada Bapak tadi berkaitan dengan etnografi. Satu hal mungkin yang perlu saya stressing, saya biasa memberikan satu atensi saya terhadap dunia gender seperti itu. Namun adakah varian metode yang bisa kita juruskan? Apakah dia lebih ke life history yang bisa barangkali mengena terhadap aktivitas kaum perempuan itu sendiri, atau hal yang lain yang lebih menarik? Karena kalau kita melihat dari sosial kultur mungkin tidak hanya satu yang bisa menjadi mengena untuk bisa mendapatkan sebuah gambaran secara keseluruhan, mungkin ada yang lain. Mungkin kita boleh masuk dari sisi mana sehingga karena kan kalau kaum perempuan itu tidak hanya kita melihat mungkin historikalnya seperti itu dari sisi ini karena budaya, tetapi mungkin ada yang lain yang lebih menyentuh sehingga nanti ada pengembangan terhadap apa yang menjadi penelitian saya selanjutnya seperti itu. Mohon maaf kalau agak ini karena saya juga lari-lari tadi sambil mendengar seperti itu. Pak Harhanuddin, terima kasih, itu yang menjadi tanyaan saya.
Baik, makasih Bu Dr. Supriyati. Soal ini potensi etnografi di dalam kajian gender ya. Ini juga menarik saya kira untuk bisa didiskusikan ini karena tren muslimah dengan konsep hijrah ini kan juga di sosial media menarik ya Mas Aji untuk kayak yang TikTok tadi itu kan berjilbab ya, dan itu saya kira fenomena yang menarik untuk dikaji nih Pak Ibu Dr. Supriyati soal apa namanya pemahaman keislaman seorang perempuan itu sudah melebihi dari apa yang dibayangkan ya selama ini, kira-kira begitu. Silakan Mas Aji. Ya, jadi sebenarnya menarik kan dunia TikTok itu. Kalau Instagram masih anu lah. Iya. TikTok itu lebih dahsyat. Oh, Ibu kalau Ibu nanti coba masuk ke TikTok, Bu. Sudah itu. TikTok, aplikasi TikTok itu bisa mengembangkan ide riset banyak itu. Iya. Apalagi urusan gender atau feminisme itu ya. Bukan hanya feminisme lagi, ini sudah post feminisme itu. Bagaimana masyarakat kita itu sudah bergerak jauh tidak seperti yang kita bayangkan. Dunia internet itu membebaskan setiap orang untuk melakukan apapun. Saya itu sempat di kafe gitu ya, nongkrong gitu ya, kalau kita ke kafe itu kan nongkrongnya bukan nongkrongan, sekalian riset, dua sekalian ngobrolin aktivitas untuk umat gitu ya. Nah, kita ngamati gitu ya. Coba lihat. Bener. Nggak malu-malu itu cewek-cewek itu bukan hanya anak-anak muda, ibu-ibu berjilbab TikTok di kafe. Apa nggak pusing saya nontonnya? Nah, ada perubahan mindset gitu ya, perubahan mindset mereka, jadi eksistensi. Jadi, nah ini sebenarnya media sosial itu menggiring kita untuk menjadi makin egoistik gitu ya. Eksistensi kita itu harus ditampilkan sedemikian rupa tanpa values. Nah, maksud saya begini. Saya kadang-kadang sekarang itu berpikir 1000 kali untuk memposting status itu sekarang itu. Tapi kalau saya memposting status itu, kalau terpaksa saya harus memposting itu pasti ada kepentingan apa? Nah, kepentingan itu adalah kepentingan untuk siapa? Iya, betul. Nah, anak-anak muda kepentingan mengupdate statusnya itu supaya eksis dan kalau di like itu suka gitu, bahagia di like. Iya. Kalau sudah dulu sempat sih 2-3 tahun yang lalu itu saya masih terganggu kalau tidak di like. Tapi akhirnya saya mikir begini, kenapa ya saya tergantung oleh like? Karena kan like itu kan menyenangkan. Itu aspek psikologi ya. Dan like itu atau gambar hati atau gambar cinta dan lain-lain itu secara psikologis itu lebih masuk ke ruang-ruang wanita. Statusnya yang sudah tidak karuan, makin nggak karuan, makin di like banyak, makin dia jadi gitu ya. Nah, ada perubahan prioritas berpikir atau prioritas apa yang harusnya kita munculkan di saya juga sudah pernah dulu misalnya bergerak ke arah yang lebih kritis gitu ya, komentar terus saya itu. Sekarang saya sudah enggak. Saya jarang sekali komentar. Saya lebih baik diam karena ya itu tadi ada realitas yang terkonstruksi di itu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa dunia media sosial itu kan adalah media yang sudah terkonstruksi. Nah, itu menarik sebenarnya. Tapi yang tadi itu Bu Supriyati sebenarnya feminisme gitu ya.
kita terjebak pada cara berpikir feminisme barat kalau kebebasan gender itu muncul yang luar biasa dahsyatnya di media sosial misalnya. Maksud saya gini, kalau kita menggunakan tadi yang etnografi yang as usual, ya sudah, teori-teori feminisme atau teori-teori gender yang pro barat itu mengkonstruksi kita, sekaligus metodenya, sekaligus media sosialnya itu apa adanya, ya sudah, akhirnya kita terkonstruksi oleh realitas. Makanya harusnya kita sudah meloncat gitu ya, meloncat ke critical etnografi harusnya. Meloncat. Apa? Critical etnografi. Loh, ternyata misalnya gitu ya, ternyata dunia gender itu dikonstruksi oleh realitas, didominasi oleh realitas. Mereka kelihatannya bayangannya mereka sudah bebas. Saya bisa melakukan apapun dengan bebas. Padahal bisa jadi Facebook atau Twitter itu punya agenda. Yang paling gampang aja gini kok, saya tuh ngetes. Saya langganan Netflix. Netflix itu video film-film gitu ya. Film kalau sekarang kan film itu bisa streaming langsung gitu ya. Iya. Netflix itu kalau kita nggak sadar, kita akan terkonstruksi oleh Netflix itu. Padahal film-film yang original Netflix hampir mayoritas pasti yang ditanamkan kalau nggak LGBT, Iya. kalau nggak kekerasan, gitu ya. Terus pro kulit putih, itu sudah kalau film barat itu keras, pro kulit putih, seks bebas dan LGBT. Selalu ada peran-peran, mesti ada. Film itu sekarang itu perannya ada yang peran yang homo atau yang peran yang cewek dengan cewek itu apa namanya? Lesbi atau yang bisex gitu ya. Itu ditanamkan loh itu. Oh, itu keren itu kalau mau lihat gender itu ya dari perspektif yang itu. Saya itu membayangkan Netflix itu keren ya. Gimana menanamkan, udah nggak usah marah-marah, kita demo kan kalau di anti LGBT, tapi kita nggak sadar lewat film-film, lewat media sosial, bahkan kayak Twitter, kayak Facebook, kayak IG dan lain-lain itu semua pemiliknya sangat pro LGBT. Gimana gitu misalnya, ini kan menarik itu ya. Jadi nggak ya kalau kita nggak sadar, kita tidak punya cara berpikir kritis, ya kita nggak tahu. Makanya critical ethnography itu penting. Tapi nggak cukup kalau saya tadi meloncat ke beyond, kita harus memasukkan intervensi nilai, values. Gitu. Metodologi bisa loh diintervensi values itu. Nilai-nilai Quran, nilai-nilai Islam, nilai-nilai apa yang bagi kita atau Pancasila kalau di Indonesia misalnya kan. Sebenarnya kayak Menteri Agama memaksakan untuk khutbah Jumat terstandar itu kan sebenarnya intervensi nilai itu kan. Iya. Intervensi kebudayaan yang berbasis nilai itu kan yang kita tidak kalau kita ya oke aja ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita gerah bisa jadi ada pertanyaan besar kan gitu ya. Itu macam-macam dan etnografi bisa melacak itu. Bisa melacak itu. Bukan hanya lewat media sosial yang kayak WA gitu ya. Website itu berita-berita online itu kan juga bisa kita jejer aja berita-berita online itu mana yang pro X, mana yang pro Y gitu kan bisa aja gitu ya. Detik itu pro mana, kemudian Republika pro mana, Kompas pro mana, dan itu bisa kita lacak sebenarnya. Dari apa? Dari tulisan itu tadi. Dan ketika itu ditransform ke media sosial lewat WA, ya, diskursusnya juga bisa kita lacak ideologinya. Saya kira itu sih Pak, Bu. Ya. Bisa kita sebenarnya banyak ide, banyak etnografi itu. Karena semua sekarang 60%, 70% orang Indonesia itu sudah masuk di ruang internet. Iya.
nggak kekurangan ide riset kok kita, bener. Oke, saya kira itu. Pak, mohon maaf satu lagi, bisa nggak kita wujudkan menjadi suatu transformasi baru seperti misalnya auto etnografi atau netnografi itu sendiri berbasis gender. Ini mohon maaf, ini saya cuma bertanya. Kayak Bisa. seperti misalnya arkeologi gender seperti penelitian teman-teman saya kemarin seperti itu. Bisa nggak terwujud seperti itu? Bisa, Bu. Makanya Iya, kan iya. sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di literatur etnografi yang asli, itu Iya, iya. hanya ada etnografi yang interpretif, ya, Iya, etnografi yang standar, dan yang standar. etnografi kritis. Hanya Iya. 2. Saya menampilkan 1 tambahan. Itu yang Oke. saya sebut beyond etnografi tadi. Iya, iya. Iya, Etnografi yang beyond. ditambah dengan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Oke. Nah, kalau Ibu mau etnografi ditambah dengan etnografi gender, ya misalnya, bisa aja, asal argumentasinya kuat. Iya. Makanya tadi kan saya kasih contoh tuh, bagaimana mengkonstruksi metodologi dari Iya. etnografi yang biasa menjadi beyond etnografi gimana? Tahapannya itu tadi 5 tahapan tadi. 1, kritik nasional, kritik Iya. global, kemudian konseptual mapping, kemudian konstruksi konseptual, baru konstruksi realitas. Itu kan menurut saya gitu ya, metodologi etnografi menurut saya. Nah, Ibu bisa saja membuat tahapan-tahapan metodologi yang lebih sesuai dengan karakter gender. Nah, itu lebih bagus. Nanti potretnya akan kelihatan karena metodologi itu kan Bu, bisa menggerakkan arah penelitian kan sebenarnya. Iya. Metodologi itu. Ya, Bu, gitu sih Ya. saya. Iya. Oke, terima kasih. baik. Terima kasih, alhamdulillah dapat Baik. pencerahan lagi. Terima kasih Ya. Bu Supriyati ya sudah berpartisipasi bertanya. Ya, jadi saya kira apa yang disampaikan Mas Aji tadi bahwa ruang-ruang media sosial atau media digital kita terbuka peluang untuk bisa kita teliti ya, dan ide-ide riset dari tampilan-tampilan di media sosial baik di YouTube atau di TikTok atau di berbagai platform media sosial itu bisa kita jadikan acuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode etnografi juga terkait soal isu-isu gender dan perempuan ya, soal feminisme tadi. Nah, ada lagi yang mau bertanya, ada di grup di chat ini Mas Aji, dia kelihatannya mau beli buku ini, buku etnografi yang Mas Aji karang dengan kawan-kawan. Saya sudah arahkan untuk bisa mengunjungi website Rumah Peneleh ya. Saya sudah kirimkan juga alamat websitenya, nanti bisa dicek di situ Bapak Ibu kalau ada yang mau pesan buku. Lalu ada Ibu Adiana ini bertanya soal apakah etnografi ini sebuah aplikasi seperti Envivo atau Atlas ya, atau Envivo, Atlas dan perangkat-perangkat analisa data yang lain ya. Bagaimana kira-kira ini Mas Haji? Iya. Seperti Atlas, NetView dan lain-lain itu kan alat bantu untuk analisis penelitian kualitatif. Nah, kalau etnografi ini metodologi. Nah, bisa saja nanti metodologi etnografi ini bisa menggunakan alat bantu Envivo, bisa. Kalau kita sudah punya banyak data begitu kan, data screenshot gitu, kemudian kita coba copy gitu ya, kita copy komentar-komentar itu, kemudian kita masukkan ke Words gitu ya, MS Words gitu ya, kemudian kita masukkan ke Envivo, bisa. Nah, Envivo itu alat analisis. Ya. Kalau etnografi itu metodologi, yang di sana ada tahapan-tahapan metodisnya. Metodologi itu adalah
ilmu tentang bagaimana melakukan membuat metode untuk riset. Ya. Nah, kalau in vivo itu alat bantu untuk melakukan analisis pasca setelah kita sudah punya data terkumpul, gitu ya, baru in vivo bisa digunakan atau atlas bisa digunakan. Ya nggak masalah, bisa. Saya kira itu sih jawaban saya. Ya. Saya kira jelas ya, Bapak Ibu, soal perbedaan in vivo dan etnografi tadi yang dijelaskan oleh Mas Aji. Baik, kita masih ada waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Masih ada yang mau ini berkomentar? Ada yang mau bertanya? Bisa juga langsung di chat. Kalau enggak bisa langsung di unmute ya. Bapak Ibu bisa langsung ngomong saja secara langsung. Ada enggak yang mau bertanya? Silahkan. Mumpung Mas Aji masih ada waktu dengan kita ini. Jadi terus terang Mas Aji, sebenarnya ide tema kita soal etnografi ini, ya di samping karena share kita juga belajar soal etnografi ya, dan tentu perkembangan keilmuan terbaru soal etnografi, itu memang inspirasinya dari dari peneleh riset institut sebenarnya soal aksi etnografi itu, Mas Aji bikin di rumah peneleh itu. Jadi rencana sebenarnya saya mau ikut jadi partisipan, cuma karena lewat waktunya, jadi saya enggak sempat lagi begitu. Akhirnya saya pikir kita buat aja nih diskusi menghadirkan Mas Aji secara langsung. Nah, kemungkinan ke depan kita di LP2M mungkin akan buat workshop secara terstruktur, Mas Aji, soal bagaimana memahami dan menggunakan etnografi ini secara praktis begitu ya, untuk dosen-dosen kita. Mungkin ada peserta terbatas juga yang secara konsisten bisa ngikut begitu. Nanti mungkin ke depan kerjasama ini bisa berlanjut ya, soal bikin workshop bersama, dan pesertanya dari kami di dosen-dosen kami, terutama dosen-dosen muda ini yang melek sosial media ya. Bukan berarti dosen-dosen tua tidak melek, tapi lebih bersemangat saya kira dosen-dosen muda kita ini untuk memahami fenomena yang ada di sosial media atau di dunia virtual sekarang ini. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ini yang mau berkomentar. Kalau dalam ini Mas Haji, dosen-dosen di Brawijaya di dalam menyusun riset mereka, mereka banyak menggunakan etnografi juga ini ya? Kalau misalnya di Fakultas Ekonomi misalnya, pengalaman Mas Haji bersama dengan teman-teman yang lain? Ya beberapa sih, tapi yang sekarang lagi memang di Peneleh sih ya, Peneleh itu yang sedang gencar untuk melakukan riset bersama-sama. Nanti makanya Mas Arhanuddin bisa ikutan gitu ya, baru kegiatan di Peneleh gitu. Kita banyak kok, ratusan periset itu. Di sini ada Pak D itu juga. Dari Peneleh, aktivis Peneleh itu ahli in vivo juga itu. Kemudian ada Pak Lalu Takdir misalnya. Dan banyak sih, banyak kita melakukan riset-riset etnografi. Memang sebenarnya beberapa kalau di UB gitu ya, beberapa sudah mulai gitu ya. Tapi memang fokusnya di riset kita sekarang itu, kita tidak hanya yang sifatnya kuantitatif atau positivistik ya, karena keterbatasan gitu ya, keterbatasan, nggak bisa lebih dalam, dia hanya meluas di atas gitu ya, tidak bisa masuk ke dalam gitu ya. Nah, penelitian kualitatif seperti ini kan penelitian kualitatif sebenarnya. Kalau itu ada pertanyaannya tadi, Ibu Siti Masito ini. Ya. Etnografi ini tepatnya untuk penelitian apa? Ya, kalau etnografi ini memang penelitiannya macam-macam sih. Untuk apa itu, kalau apanya bidangnya ya hampir semua bidang bisa. Ekonomi bisa, sosiologi bisa, agama bisa, kemudian pendidikan bisa, macam-macam. Karena data sebenarnya kan etnografi itu kan ingin memberikan
kata kunci pada kita bahwa realitas itu tidak hanya realitas yang realitas yang fisikal gitu ya. Nah, riset itu kan biasanya realitas yang fisikal. Ada loh realitas yang non fisik gitu ya. Dan dunia medsos itu kan gaduh, apalagi pas pandemi ini kan luar biasa anunya. Akumulasi datanya sangat dahsyat. Hari ini aja, per hari ini misalnya bisa 3000% itu yang namanya Zoom. Pasca pandemi awal-awal itu sampai sekarang itu yang namanya Zoom itu luar biasa dahsyatnya. Terutama bulan Juni, Juli, Agustus itu. Itu yang namanya Zoom ada di mana-mana itu. Zoom itu. Di mana-mana Zoom. Itu aja kita bisa kok melakukan riset ya, etnografi berbasis poster Zoom. Itu kita lacak itu apa aja sih sebenarnya, meta analisis etnografis gitu bisa loh ya. Jadi meta analisis itu kan kita biasanya meta analisis yang bersifat datanya data. Kita bisa loh melakukan meta analitik berbasis poster-poster Zoom. Bisa itu. Apalagi kalau kita setiap Zoom kita masukin satu persatu, kita diem dengerin gitu ya. Terus si A ngomong ini, narasumber B ngomong ini, wah kita bisa dapat sumber data yang luar biasa, berlimpah kita datanya. Nah, itu maksud saya adalah etnografi itu menyediakan metodologi untuk non fisik. Metodologi menyediakan realitas yang maya ini tadi. Kalau untuk apa? Bidang apa? Semua bidang bisa. Insya Allah bisa. Dulu sih memang etnografi itu awalnya untuk digital gitu ya, ICT gitu ya. Internet, komputer, teknologi itu ya. Jadi untuk kepentingan internet gitu ya, data-data internet. Tapi sekarang merambah kemana-mana. Tadi yang saya jelaskan, bahkan untuk pemasaran sekarang, itu bisa melacak lewat, kalau Anda misalnya gini ya, dari sisi ketika kita masuk Google, gitu ya, kita search Google, sekarang Google itu lebih cerdas. Kalau kita seneng nyari isu apa, nanti email kita itu karena kita punya Gmail, email kita itu nanti terkoneksi dengan cara melacaknya kita di Google. Kalau kita seneng nyari tiket pesawat, nanti Google itu akan juga menyediakan data itu. Kalau kita sering mencari data riset kualitatif, nanti muncul itu di Gmail itu riset-riset yang berbasis itu. Apalagi kalau kita misalnya sering melakukan perjalanan. Sekarang itu kan di headset kita ini kan, di handphone kita kok headset. Di handphone kita itu kan Gmail-nya sudah terkoneksi dengan Google Map. Iya, Google Map. Di Google Map itu tiap bulan kalau kita hidupkan yang namanya map-nya, Google Map, kita tiap bulan akan dapat laporan. Kita selama sebulan ngapain aja, kemana aja, kan kurang ajar itu. Kita kelacak loh. Dari situ kemudian kita dapat dapat promo macam-macam itu yang sesuai dengan karakter kita kemana. Nah, itu juga bisa diriset kan? Iya. Banyak sebenarnya macam-macam. Saya kira sih ada tren yang bagus ini, tren baru gitu ya. Saya kira tren baru yang belum. Monggo kalau nanti Mas Arhan akan melakukan workshop bareng gitu, ini memang harus workshop sih, nggak bisa kalau cuma 2 jam nggak nemu tipsnya gitu ya. Harus, kalau saya kan cuma pengantar, nanti ada misalnya ada Bu Ari, ada Bu Frida, ada Dr. Anita, ada Dr. Lautri, itu kita banyak itu dari UNER, dari Makassar, dari Trunojoyo, dari Politeknik Negeri Malang, banyak dokter-dokter yang kita sudah bisa
ajak gitu ya untuk melakukan workshop sama-sama. Ya, insya Allah Mas Haji, kalau memungkinkan insya Allah Januari kita kan lagi upaya untuk nyusun program di 2021 ini. Kalau memungkinkan pandemi ini bisa secepatnya ada vaksin menurut Pak Jokowi ini, kita bisa ketemu secara langsung dan kita fasilitasi untuk datang ke Manado sekaligus silaturahmi lah ya dan ke Manado begitu. Baik Mas Haji. Juga bisa karena ini tahun depan kan sudah mulai hibah riset kan ini. Ini masih jarang loh yang riset etnografi. Jadi ini kesempatan kita untuk baik cari isu yang baru. Betul. Oke, baik Mas Haji, mungkin kita akan akhiri pengajian kita hari ini. Tentu mungkin yang terakhir ada closing statement dari Mas Haji ya supaya penutup atau kata-kata kunci lah ya untuk menyemangati kita semua ini. Silakan Mas Haji. Ya, jadi memang riset itu bisa menjadi riset yang dampaknya luar biasa ke depan. Itu sama seperti cahaya gitu ya. Cahaya bintang yang jutaan lalu gitu ya. Kalau Stephen Hawking mengatakan cahaya bintang yang jutaan yang tahun yang lalu itu baru kita lihat sekarang. Bisa jadi bintang yang kita lihat cahayanya sekarang adalah cahaya dari bintang yang sekarang sudah mati. Tapi cahayanya masih hidup. Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin yang sudah ribuan tahun itu, tapi cahayanya masih ada sekarang. Nah, menulislah seperti bagaimana kita memberi cahaya ke masa depan, bukan untuk sekarang. Dan riset sebagai bagian dari mengkonstruksi tulisan-tulisan hasil-hasil yang bukan hanya masuk di rak-rak buku perpustakaan atau hanya jadi PDF di OJS gitu ya. Jadi kita harusnya riset itu menggerakkan untuk hijrah. Yang tadi saya sebut untuk khairul ummah tadi. Semoga itu bagian dari empati kita untuk anak cucu kita ke depan. Dan insya Allah kalau kita bisa menjadi cahaya, tidak hanya sekarang, cahayanya adalah cahaya yang ribuan tahun, bahkan jutaan tahun seperti bintang yang sudah mati. Saya kira itu. Baik. Semoga kita jadi bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Terima kasih banyak ilmunya Mas Haji Dedia, sudah luar biasa sekali dari awal, dari sejak jam 2 siang tadi sampai sekarang ini memberi kita banyak informasi baru terkait soal tema kita dan hal-hal lain yang sekira patut untuk bisa kita pikirkan bersama ya. Dan saya kira forum pengajian LP2M ini masih sebatas pengantar ya soal materi etnografi. Insya Allah Mas Haji kita akan lanjutkan kerjasama yang agak lebih formal lagi ke depan. Mudah-mudahan pandemi bisa segera berakhir. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu terima kasih juga sudah hadir berpartisipasi bersama. Tentu kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih banyak terkhusus kepada Mas Haji Dedi sudah berkenan meluangkan waktu untuk bersama dengan kita di forum Zoom ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa Bapak Ibu di Jumat depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Mari kita tutup saja sama-sama dengan melapaskan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Dedi. Sama-sama. Salam ketemu. Baik. Teman-teman di Manado. Makasih banyak. Salam. Makasih banyak. Makasih banyak Bapak Ibu.
Makasih banyak Rizaldi. Di mana ini Sal? Yang enggak dengar, di mana ente nih? Enggak dengar. Biasa Pak, di tanpa apa Pak? Di kelas terbuka. Ada Pak Nova sih. Ada. Sudah balik kanan Pak, barusan belum lama pergi. Oh, oke. Yaudah, makasih ya. Ya. Terima kasih Bu Adi. Ya. Oh, makasih Bu Adi sudah Bu Adi. bergabung ya. Makasih banyak. Ya.